Hah? Ini parah nih. Mirip Roy Panci? Apa bener dia ya? Tapi kok dia pakai rompi warna kuning sih? Tenang. Coba kita perhatiin lagi teman-teman, coba. Ya ampun, benar Roy Panci. Tapi ngapain sih dia di situ, ha? Ngapain ya di pinggir jalan kayak gitu ya? Hah? Oh, saya tahu nih. Pasti Roy Panci ini lagi nyari dukungan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sedang demo, teman-teman. Kenapa dia cari dukungan? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan diadili. Jadi sekuat tenaga dia mau nyari sebanyak-banyaknya dukungan dari para mahasiswa-mahasiswi yang sedang demo. Ketahuan Panci. Tapi kenapa lu nggak berbaur aja ya dengan semua mahasiswa-mahasiswa yang demo itu? Kenapa lu hanya berorasi di pinggir jalan, bikin konten lo? Jadi teman-teman, si Roy Panci ini juga ikut menunggangi demo mahasiswa-mahasiswi kemarin ya. Dari 5 tuntutan mahasiswa tersebut, satu pun tidak ada yang menyinggung-nyinggung adili Jokowi, tidak ada. Dari poin 1 sampai poin 5 nggak ada. Tapi Roy Panci menambahkan dengan poin adili Jokowi katanya. Nah, dari sini sudah ketahuan banget bahwa Roy Panci ini dendam banget sama Pak Jokowi, dendam kesumat. Kenapa dia dendam? Ya karena semasa Pak Jokowi dulu si Roy Panci ini dipenjara. Lumayan lah 9 bulan. Kenapa dia dipenjara? Ya karena waktu itu dia menyebar berita bohong, hoax, dan juga penistaan agama. Ya kan? Maka ditetapkanlah dia sebagai tersangka. Dan teman-teman ingat kan waktu itu dia setelah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, dia malah pura-pura sakit. Pakai penyangga leher, pakai kursi roda pula. Dengan harapan si Panci ini kan nggak ditahan karena sakit gitu kan. Nggak ada cerita Panci, lu tetap ditahan. Mau bersandiwara lu ya dengan pura-pura sakit gitu ya. Nggak ngaruh. Dan teman-teman, sepertinya hal ini akan terjadi lagi jika Roy Panci ini akan ditahan gitu. Sepertinya akan terjadi lagi pura-pura sakit kayak gini. Nah, itulah yang menyebabkan Roy Panci ini sakit hati banget terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Kita lihat ya, seperti yang saya katakan tadi, satupun tidak ada tuntutan mahasiswa mengenai adili Jokowi. Tapi dia tambah-tambahkan adili Jokowi. Nanti kita dengar orasinya. Dan yang paling konyol lagi teman-teman, si Roy Panci ini memuji-muji ya atau nyari muka terhadap Presiden Prabowo, teman-teman. Nyari muka. Nah, tentu saja dengan usahanya ini mencari muka terhadap Presiden Prabowo, mungkin semua kasusnya ini dibantu oleh Pak Prabowo gitu kali ya, kali. Woi Panci, nggak ngaruh. Lu mau nyari muka kek, mau menjilat Pak Prabowo kek, nggak ngaruh. Karena Pak Prabowo sudah tahu siapa lu. Jadi nggak usah cari-cari muka. Bayangkan teman-teman, dia mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi di negeri ini disebabkan oleh eranya Jokowi. Kasihan itu Prabowo sekarang katanya. Dan saya mendukung sekali demo adik-adik ini. Tapi jangan sampai mengatakan turunkan Prabowo, jangan katanya. Dia udah nyari muka terhadap Pak Prabowo.
Kacau ini Panci, kacau. Lu tahu nggak yang berkuasa sekarang tuh Prabowo Gibran, bukannya Pak Jokowi. Tapi lagi-lagi karena dia sakit hati, terpaksa dia memojokkan terus Pak Jokowi. Parah, ya ampun. Kok ada ya orang di Indonesia kayak gini ya? Parah banget teman-teman. Bayangkan, adili Jokowi katanya, padahal satu pun tidak ada tuntutan dari 5 itu, dari tuntutan yang 5 itu, satu pun tidak ada yang mengatakan adili Jokowi, nggak ada. Cuman karena dendam kesumat terhadap Pak Jokowi, terpaksalah poin itu dia tambahkan. Allah. Aduh, benar-benar ya, udah berkarat ya hati si Panci ini, udah berkarat ya. Tapi dia nggak berani berbaur dengan mahasiswa, nggak berani. Dia hanya menyampaikan aspirasinya di pinggir jalan ya, bikin konten kemudian diupload lah nanti di channel YouTube dia sehingga menghasilkan cuan. Aduh, parah lu tong. Lu mau mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak mepan ya. Lu mau jilat kayak gimana pun Pak Prabowo nggak bakalan terpengaruh dengan ucapan kotor lu itu, dari congor lu itu, nggak mungkin. Karena Pak Prabowo itu sudah tahu siapa lu dan dia itu tidak akan terpengaruh dengan ucapan lu. Paham lu Panci? Jangan berharap lah, jangan berharap ya. Fokus saja dengan kasus hukum lu yang sedang lu hadapi sekarang. Aduh, parah. Kemudian teman-teman, demo mahasiswa kali ini serasa reuni para anak-anak Abah, teman-teman. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang muncul itu kebanyakan anak-anak Abah. Para koordinator demo anak Abah, lihat aja, ada Nenek Tarwiyah kembali lagi. Sudah lama menghilang, akhirnya dia kembali lagi. Dan ini doanya ini sangat viral sekali ya. Kemudian ada Menuk Wulandari di situ. Ada juga Bu Tom. Kan selama ini yang demo itu-itu aja orangnya. Nah, kemarin waktu demo mahasiswa, mereka juga hadir teman-teman. Makanya saya katakan ini serasa reuni para anak-anak Abah. Nanti kita lihat ya, lucu banget teman-teman orang-orang ini. Jadi setiap ada demo apapun itu yang menyangkut pemerintah, menyangkut Pak Jokowi, si Menuk Wulandari, Bu Tom, dan juga Nenek Tarwiyah ini juga selalu hadir ya. Walaupun kemarin Nenek Tarwiyah udah jarang banget hadir. Kemarin hadir lagi dia dengan doanya yang mengguncang dunia. Astagfirullahaladzim. Benar-benar ini orang ya. Nah teman-teman, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan orasi provokatif dari Roy Panci saat demo kemarin. Kita dengar, ini videonya agak panjang ya, lebih kurang 7 menit. Mudah-mudahan teman-teman sabar mendengarnya ya, atau menyaksikannya, karena di sini kebanyakan provokatif ya terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Nggak ada baiknya ini orasi dia ini. Dan seperti biasa di sini dia memuji-muji Pak Prabowo ya, dengan harapan kasus dia ini diperhatikan oleh Pak Prabowo, sementara di sisi lain dia menjatuhkan Bapak Joko Widodo. Kita dengar teman-teman. Nih, saya ingin sampaikan bahwa saya berdiri di pinggir jalan ini, sementara di sebelah sana adik-adik kita lagi berjuang untuk membela kepentingan rakyat, karena mereka menyatakan itu sebagai protes juga terhadap wakil rakyat kita, 580 anggota DPR yang saat ini terdiam dan tidak bersuara apa-apa. Lu dulu pernah jadi anggota DPR. Apa yang lu lakukan, Banci? Saya ingin tegaskan dulu, ya sebagai disclaimer. 11-12 sama aja. Bukan berarti saya mengaku-ngaku lulusan atau mahasiswa UI, karena saya memang menjadi anggota daripada UI Watch Plus Plus ya. UI Watch Plus Plus mengklaim sendiri loh.
ya, yang kemudian dikelola oleh teman-teman lulusan dari Universitas Indonesia, yang kemudian mereka membuat satu civil society, ya, organisasi di bawah, ditambah juga dengan teman-teman yang lain, beberapa lulusan kampus-kampus yang lain, ada lulusan juga selain dari UI, ada juga yang dari ITB, ada juga dari UGM. Saya tetap bangga dengan UGM. Kebanggaan saya itu saya tunjukkan dengan Tapi UGM malu mempunyai alumni kayak lo. Ya, jadi saya tetap bangga dengan UGM. Saya tetap mengejar orang-orang yang ngaku-ngaku UGM nggak mau menunjukkan Malu ijazahnya. UGM. Itu harus Masa dikejar. alumni kayak gini Saya memang, menjelek-jelekan kampus menggunakan, sendiri. seperti ini sebagai apresiasi saya terhadap teman-teman dari UI Watch Plus yang kemudian juga ada. Saya tadi lihat mereka, teman-teman itu. Orang-orang kamu itu. Ada juga Pak Heri dan ibu-ibu yang lain yang menyemangati adik-adik yang sekarang sedang di jalan. Nah, untuk adik-adik, ya, untuk adik-adik saya juga ingin sampaikan bahwa dukungan dari alumnus-alumnus ini penting. Apalagi UI itu menjunjung ya semangat atau moto yang disebut sebagai Veritas Probitas Justitia. Veritas Probitas Justitia yang berarti itu adalah kejujuran, kebenaran dulu, ya, veritas itu kebenaran, kemudian kejujuran. Lu tuh dan hanya juga bisa ngomong keadilan. doang, Itu nggak adalah bisa moto yang sangat bagus dipraktekin, sekali cuma untuk ucapan diterapkan doang. kepada semuanya. Dan UI Watch Plus itu adalah Prakteknya organisasi nol yang besar kemudian loh. membersamai kita semuanya. Nah, sekarang ke adik-adik, ya, adik-adik saya sangat support mereka. Adik-adik silahkan lakukan aspirasi Anda, tapi satu juga, jangan buat kerusuhan. Jangan buat Ada yang numpang, lu yang numpang. Pak Kombes Budi. Lu yang numpang, Panci. Kabitumas Polda Metro Jaya. Aduh. Jangan ada yang numpang. Ya, nah makanya kami ini justru ingin menghimbau kepada adik-adik, jangan Lu yang numpangin. numpangin, Ini kenapa aduh. saya katakan Anda jangan gagal Parah fokus. banget, ya Allah. Tuntutan, ada 5 tuntutan yang kita baca. Yang pertama adalah perbaiki ekonomi dan juga kondisi yang ada, ya, terutama jangan sampai boros APBN, itu betul banget, ya. Yang kedua adalah turunkan harga-harga termasuk bahan bakar minyak, wabil khusus lagi adalah Pertamax dan Pertamax Green. Jangan bilang kalau Pertamax naik semuanya nggak naik. Bentar lagi Transjakarta yang biasanya kita dari mana ke mana tuh hanya Rp3.500, itu akan terdampak dengan kenaikan BBM. Transjakarta akan naik, ya. Jadi itu semuanya juga akan naik, ya. Tapi saya terus terang mengkritik adik-adik, tuntutan ketiga, keempat, dan kelima itu kurang fokus. Kenapa nggak ada fokus? Tuh, Dengan apa? kurang ajar kan? Adili Jokowi. Padahal nggak ada Ya, tuntutan itu jelas, mahasiswa ya. Adili Jokowi, nggak ada. Itu mobil itu gara-gara tinggalan dari rezim sebelumnya. Kasihan Pak Nyari Prabowo. muka lu, Ya, Pak Prabowo itu sudah berusaha betul. nggak bakal Ya, untuk didengarin mengendalikan ekonomi. oleh Tapi Pak kan kita Prabowo, tahu, nggak bakalan. di tengah-tengah beliau mengatur nyari ekonomi, muka. ya, di tengah-tengah mengatur segala yang ada, tiba-tiba ada kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh menterinya, ya. Menterinya kan MBB, ya, Mas Bahlil ganteng Kayak katanya lu lagi. nggak pernah jadi Ganteng-ganteng menteri naikkan aja. harga BBM itu gimana? Ini Jadi nggak ganteng pikiran lagi namanya. bodoh nih Ya, kayak nah, ini gini, harus hati-hati. Pak Prabowo, Padahal udah kenapa? jelas ya, Orang-orang yang di disebut Pak kabinet itu Prabowo kan pasti itu sudah ketinggalan atau diketahui titipan oleh rezim lama. presiden, Ya, jadi ya harus kan? siap. Setiap Harus, kebijakan itu sudah namanya diketahui harus oleh presiden. tahu, harus waspada. Dia pura-pura Jadi, bodoh apa emang justru yang bodoh sih? pertama kali adalah harus, ya, adili Jokowi dulu. Dan yang kedua, ya, kita juga harus sadar bahwa kalau ada menurunkan, ya, sampai mendemo Pak Prabowo, siapa yang naik? Apa katanya? Apa yang naik? Nah ini udah Ya, ini nuduh harus lagi hati-hati. nih teman-teman. Susu Fafa itu harus turunkan dulu. Karena ya. akun jelas kubu betul Bapak itu pelanggarannya. siapa tahu Sudah dia jelas sendiri punya yang akun. buat. Susu Fafa yang parah banget ya perkataannya, bahkan menghina ya, Pak Prabowo, menghina Bu Titi, menghina juga putranya, ya. Itu luar biasa, ya. Dan Susu Wah, Fafa itu juga bahaya ternyata ini orang. pelanggaran dalam kasus putusan MK, ya. Meskipun putusan MK dikatakan sudah inkrah, ya, tapi kan kita tahu putusannya akhirnya membuat ada sanksi terhadap Paman Usman. Itu jelas, apalagi banyak kelakuannya. Yang Saya memilih juga Mas Gibran itu Pak Prabowo sendiri, Panci. Bahwa memfollow akun judi online di follow oleh akun resmi seorang wakil Lu yang presiden. parah. Itu parah Nggak ada banget, bukti ya. lo. Jadi itu parah, dan kondisi-kondisi itu yang membuat Asumsi-asumsi. kita sangat prihatin. Ya, mengirim apalagi opini lo. ternyata di IPN, Panci, ya, dasar Kita Panci Nasional gosong. Negara, ternyata sudah disiapkan istananya yang sudah selesai. Pindah ke sana, Bu. Bapak ngapain masih bercokol terus di ganggu Jakarta, katanya. ya? Ganggu presiden. Kita tidak rela. Jadi presiden buka yang sudah lagi. berusaha betul, Pak Anies Baswedan berusaha betul mengatur. Jadi Malah buka sekarang lagi. gagal fokus. Jangan didengarin Pak Prabowo. Ini orang bahaya Pak Prabowo. Serigala berbulu domba ini si Panci ini Pak Prabowo. Jangan didengerin. Tapi orang yang ada di sekitarnya itulah yang harusnya kita kritisi keras. Jadi adik-adik, sekali lagi selaku Anda yang mahasiswa, terutama yang hari ini dari mahasiswa Universitas Indonesia, saya bangga, kami bangga terhadap aksi Anda turun ke jalan. Ya, tapi jangan gagal fokus. Fokus harus tetap perbaiki ekonomi, turunkan bahan bakar minyak, dan juga turunkan harga-harga
tapi Anda jangan menurunkan presiden kita, ya gitu. Tapi wakilnya turunkan nggak apa-apa. Ketahuan. Melupakan atau melakukan Ketahuan hal yang sudah loh. di luar nalar, di luar bagus. Dan jangan sampai aksi ini kemudian menjadi Indonesia bangkrut. Ya jangan. Ini dulu sudah dikatakan Indonesia gelap. Ya Indonesia jangan sampai gelap kemudian bangkrut. Jadi artinya Asli saya ingin parah ini sampaikan teman-teman. kepada Sakit semuanya, hatinya tolong emang Anda udah fokus, akut tetap ini. lakukan demonstrasi mahasiswa dengan bijak, demonstrasi Benar mahasiswa akut dengan ini. santun. Apapun ya. dia tumpangin. Teriak-teriak tidak apa-apa, asal jangan teriak seperti si Fritz Aller Boy. Fritz Aller Boy malah teriak bakar Kejati. Itu kan parah Itu banget yang ya. parah. Kenapa kejaksaan tinggi yang tidak salah malah kemudian dibakar? Ya, jangan sampai kemudian. Jadi adik-adik, kita tetap lakukan semuanya dengan Nyari baik. muka, Jangan gagal nyari fokus. muka. Lima Muka lu tuntutan itu jauh. bagus, tapi 5 tuntutan itu ya kemudian Anda tuntutan 1 dan 2 itu gak bagus. Tuntutan ketiga 4 5 lebih baik lakukan tuntutan untuk adili Jokowi dan makzulkan. Tai lu, Panci. Itu lebih baik. Salam dari saya ya bersama senior Anda ya dari UI Watch Plus ya. Sekali lagi baju UI Watch Plus ini saya pakai sebagai penghormatan, sebagai apresiasi saya. Bentar terhadap lagi lu adik-adik pakai yang baju paling orange. Apakah ini aksi Anda yang terakhir? Saya kira tidak. Ya, kita masih punya program yang cukup panjang. Kita masih ada target untuk membongkar ijazah palsunya Jokowi. Kita masih ada target untuk membongkar pendidikan yang tidak jelas. Nggak dari bakal silver nyampe. ulama. Bentar lagi lu Wapres yang nggak dipenjara punya ijazah. kali ya. Bukan yang nggak punya ijazah, tapi nggak punya Nggak latar sempat. belakang pendidikan yang benar. Ya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan apresiasi saya ya, dan juga saya ingin semangati adik-adik semua, terutama untuk teman-teman ya, alma mater Anda luar biasa ya, alma mater Anda Universitas Indonesia luar biasa. Saya sekali lagi tidak ngaku-ngaku UI, saya tetap lulusan UGM, tapi saya bangga UI yang mengusung moto Veritas, Probitas, Justitia itu adalah bagus karena Anda berarti mengedepankan kebenaran, mengedepankan kejujuran, dan mengedepankan keadilan. Salam dari Panci saya. naik nggak ya? Panci, harga panci Untuk Anda naik semua, nggak? Tetap terus demo, tetap terus berjuang demi rakyat Indonesia, jangan sampai Indonesia bangkrut. Nah ini doa dari Nenek Tarwiyah. Mengingatkan kita ke kampanye Abah dulu teman-teman. Ya waktu kampanye Abah ini sangat mengingatkan kita nih. Ini kental banget nih rasa anak Abahnya, kental banget. Iya. Senjata buat apa? buat ngejaga-jaga kalau lu anarkis. Yo, kayak orang stres. Yo, ini butom. Kacau. Apa yang terjadi sekarang ini? Ini butom nih teman-teman. Setiap demo dia selalu ada nih, menuk Wulandari nih. Nih, lihat nih. Bangsa ini loh. Nih. Ada apa? Yo. Kasih kita tidak boleh. Kalau saya di situ udah habis ya. Apakah ada yang bisa Kalau saya di situ ya, kalau saya jadi menjawab polisi saya di udah. sini? Nggak dikasih ampun tuh sama saya orang kayak gini. Satu, tolong jawab pertanyaan Ngapain saya. jawab pertanyaan lu? Nggak penting. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Maksa. Tai. Pak, ini anak-anak baik semua, Pak. Penerus bangsa, Pak. Apa yang kenapa mahasiswa bisa sampai di sini? Itu artinya memang pemerintah itu harusnya berkaca diri. Sampah-sampah bangsa ya kayak gini. Nggak boleh aja bangsa kita ini damai ya kan. Selalu ada demo. Dan demonya ini selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik ya. Inilah. Dan tumbalnya orang-orang ini Semenuk, Butom, Nenek Tarwiyah yang sudah lama hilang kemudian muncul kembali. Nggak sekalian aja tuh sapi yang dulu berpura-pura jadi nelayan itu. Biar lengkap.